Oke, halo, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kita akan bahas lagi tentang Pi Network dengan pertanyaan, bukan pertanyaan kalau ini ya, komentar ya dari Mas Rian Jas. Terus apa gunanya konsensus, bro? Kalau tetap diawali nol, kau kira Nicholas lagi dongeng? Nah, ini penting banget untuk kita bahas tentang konsensus. Dan apa arti konsensus? Bagaimana konsensus itu ada di blockchain dan di kata umum. Tapi sebelumnya, teman-teman, ada yang komentar tentang, nah kan, komentar saya dihapus. Mohon maaf banget. Komentar kalian, apapun komentarnya, tidak akan pernah saya hapus. Seburuk-buruk gimana pun komentarnya, tidak akan pernah hapus. Tapi ketika kalian merasa terhapus, berarti ada yang salah. Karena apa? Nih ya, di sini banyak komentar-komentar yang kalau ini dipublis ya, nanti ketika ditahan dan saya belum merespon gitu ya, itu banyak komentar-komentar negatif. Ya, banyak sekali komentar-komentar negatif dan itu otomatis tertahan oleh YouTube. Ya, tertahan oleh YouTube. Kenapa? Bisa dibaca di sini. Ya, ini dari bantuan YouTube. Anda dapat menahan komentar tertentu sebelum ditampilkan di video channel. Pelajari cara mengubah setelan. Anda dapat memilih untuk mengaktifkan jeda atau menonaktifkan komentar pada video tertentu. Jika komentar diaktifkan, Anda dapat memutuskan komentar mana jika ada yang akan ditahan. Jika memilih untuk mengaktifkan komentar, Anda juga dapat memilih apakah komentar akan ditahan atau tidak. Anda dapat mengetuk drop down moderasi komentar untuk melihat opsi. Nah, saya itu memang memilih agak ketat ya. Komentar-komentar itu agak ketat. Nah, itu akan secara otomatis by system dari YouTube. Jika memang ada komentar yang sangat buruk ya, itu akan tertahan secara otomatis. Bukan karena saya hapus, tapi tertahan oleh YouTube sendiri ya. Kayak gitu. Komentar yang ditahan akan selama 60 hingga 60 hari itu akan ada, tetapi tidak terlihat secara publik, kecuali jika Anda menyetujuinya. Kalau saya, komentar-komentar negatif seperti mungkin berisi link gitu ya. Berisi link, itu mungkin link-link yang tidak bagus. Nah ini, lu sampah. Nah, itu kan berarti tidak bagus. Walaupun yang tidak percaya GCV ketika dia mengatakan hal yang buruk, maka secara otomatis dia akan tertahan gitu ya. Kayak ini, pioner yang sangat ingin cepat kaya tanpa logika pasti mudah ditipu dengan mimpi-mimpi indah. Ini pun tertahan teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar orang yang komen negatif atau hate ke saya, tetapi semua orang yang ini kayak gini ya, kosasih YouTuber tol, bapak-bapak halu dungu, itu kan berarti mendukung saya gitu ya. Tetapi dengan komentar yang sangat kasar itu akan tertahan oleh YouTube gitu teman-teman. Jadi kalau kalian merasa komentar kalian dihapus atau gimana, ya jangan salahkan saya. YouTube sudah ngasih filter sendiri. Makanya kita harus tahu adab gitu ya untuk komentar gitu ya. Agar tidak dihapus oleh YouTube sendiri gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan tentang apa gunanya konsensus, bro. Kalau tetap diawali nol, kau kira Nicholas dongeng. Oke, kita langsung aja masuk datanya. Kita masuk ke sini aja ya. Kita harus cari tahu dulu konsensus. Nah, apa itu konsensus? Konsensus gitu ya. Atau bahasa Inggris, kan dia kan pakai bahasa Inggris ya. Oke, nggak apa-apa. Konsensus, nah gitu ya, tetap akan diperbaiki menjadi bahasa Indonesia karena bukan pertanyaannya tapi komentarnya. Terus apa gunanya konsensus? Oke, konsensus artinya ya, konsensus adalah kesepakatan bersama atau kebulatan suara yang dicapai setelah diskusi atau perdebatan. Konsensus juga dapat diartikan sebagai pendapat yang diterima secara umum. Konsensus dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti dalam pengambilan keputusan kelompok, dalam bisnis, dan dalam penelitian. Udah dari situ aja dulu ya. Berarti mengatakan arti dari konsensus itu adalah kesepakatan bersama. Gitu kan? Bener kan? Kesepakatan bersama. Iya, bener banget teman-teman. Konsensus yang dikatakan di white paper itu jika diartikan dalam konsensus dengan arti umum memang kesepakatan bersama. Sehingga
wajar bagi Mas Rian mungkin menganggap bahwa terus apa gunanya konsensus bro kalau tetap diawali nol. Kau kira lu Nicholas lagi dongeng? Bener. Dalam arti umum, konsensus memang kesepakatan mungkin digabungkan dengan harga mungkin kali ya sama Mas Agus. Sorry, Mas Agus kah? Sorry Mas Agus ya. Mas Rian, sama Mas Rian mungkin disatukan dengan harga, di mana konsensus mengartikan kesepakatan bersama harga P-Network. Mungkin seperti itu ya. Cuman teman-teman, sangat wajar bagi orang umum mengartikan konsensus sebagai arti yang umum, yaitu kesepakatan bersama. Tetapi ingat, di white paper yang dijelaskan oleh Nicholas Kokalis itu bukan konsensus dalam arti umum, teman-teman ya. Bukan arti umum. Kenapa nggak cari tahu dulu tentang istilah-istilah dalam blockchain? Nah, sekarang kita tambahin sedikit saja. Apa itu konsensus dalam blockchain? Nah, ketika seperti ini akan berubah. Konsensus dalam blockchain adalah mekanisme, tolong diperhatikan ya bagi teman-teman yang merasa awam mengartikan tentang konsensus. Konsensus dalam blockchain adalah mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesepakatan tentang status jaringan di antara node yang terdistribusi. Mekanisme ini juga dikenal sebagai algoritma konsensus. Nah, P-Network menggunakan algoritma konsensus apa teman-teman? SCP atau Stellar Consensus Protocol. Jadi konsensus yang disebutkan Nicholas bukan tentang konsensus kesepakatan harga. Tetapi konsensus dalam blockchain dimaksudkan, Nicholas mengatakan seperti itu, adalah kesepakatan antara status jaringan di antara node yang terdistribusi. Nah, beberapa jenis mekanisme konsensus itu ada beberapa macam teman-teman. Ada SCP yang digunakan P-Network, ada Proof of Work atau POW yang digunakan biasanya Bitcoin. Proof of Burn itu digunakan biasanya apa ya? Lupa saya. Terus ada POW, ada Post Hibrida, ada banyak banget. Kalau kita ambil contoh ya, apa saja konsensus dalam blockchain. Nah, di sini ya, ada proof of work, ada proof of stake, ada proof of capacity, ada Federal Byzantine Agreement atau BA, ada DPO, ada POA, ada POP, dan itu masih banyak banget ya proof of stake-nya. Oke, proof of stake kayak gitu ya. Konsensus dalam blockchain ini yang sebenarnya. Jadi ketika ada Nicholas menyebutkan tentang konsensus, jangan diartikan istilahnya ke istilah umum. Oke, konsensus yang disebutkan oleh Nicholas adalah konsensus tentang pencatatan transaksi di dalam node. Ya, lebih tepatnya di jaringan Stellar Consensus Protocol atau algoritma yang digunakan adalah Stellar Consensus Protocol. Begitu. Jadi ketika teman-teman komentar atau di dalam pikirannya adalah apa gunanya konsensus bro kalau tetap diawali nol harganya, mungkin gitu ya. Kau kira Nicholas lagi dongeng? Bukan Nicholas yang lagi dongeng, tetapi kalian salah mengartikan istilah dalam blockchain. Oke. Tapi buat saya wajar banget buat teman-teman salah mengartikan istilah. Terkadang ketika membaca white paper itu untuk atau bagi orang umum, terkadang ada beberapa kondisi istilah yang tidak dimengerti. Sehingga misinformasi terjadi. Sama seperti GCV, Global Consensus Protocol, Global Consensus Value, juga salah pengambilan informasi dikarenakan ada konsensus ini. Yang sebenarnya konsensus adalah algoritma konsensus untuk pencatatan node disalahartikan menjadi konsensus pembentukan harga.
Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Inilah namanya belajar. Terkadang istilah-istilah yang digunakan itu memang sulit dipahami bagi orang umum. Sehingga saran saya bagi teman-teman yang memang tidak bergerak di bidang kripto atau baru masuk di bidang kripto, apalagi yang baru kenal P-Network dan kenal kripto karena P-Network, saran saya cari istilah-istilah yang memang istilahnya istilah blockchain. Sehingga ketika baca white paper tidak misinformasi gitu ya, saran saya. Tapi kalau nggak mau ngikutin saran saya ya monggo silahkan. Nah begitu ya Mas Rian, semoga menjadi tambahan wawasan dan tidak mudah dimanipulasi oleh banyak youtuber-youtuber yang sebenarnya mereka juga awam di blockchain, sehingga pengambilan informasi tersebut disalahartikan, jadinya ya kacau balau seperti ini gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silahkan, karena masih banyak sih pertanyaan teman-teman, masih banyak. Di sini ada, Bang, coba bahas kata orang YouTuber setelah katanya kalau punya koin P dijual P2P, atau yang ngepool koin P dengan cara beli pioner katanya akan di-banned. Iya, nanti ada di TOS atau Term of Service itu ada. Tapi nanti ya. Nah, ini dulu biar sama-sama kita lurus dulu. Arti konsensus dalam blockchain tidak sama dengan arti konsensus pada umumnya. Itu aja dah. Ya, silahkan dicari lagi istilah-istilah yang mungkin belum dipahami, silahkan berikan komentar agar nanti kita bahas, nambah wawasan baru gitu ya. Terima kasih banyak, saya Yohanes Agung Prayoga. Yuk kita bertumbuh, mendapatkan wawasan baru dan SDM meningkat. Dengan inti berikutnya adalah tidak mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bisa memberikan informasi dengan tepat dan data yang jelas. Semangat, bye-bye.